Angkatan 9 dari SDN Guru Rejo 6 Kota Malang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Intan Devika Hadiah. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Guru Rejo 6. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Intan hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Iya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Sebelum nantinya saya akan observasi di kelas Ibu. Oke. Bu Intan, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan ke Bu Intan bahwa nanti terkait supervisi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Intan. Oke, Bu Intan, kita siap? Siap. Nah, Bu Intan nanti tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan untuk merefleksi pembelajaran yang selama ini Bu Intan lakukan di kelasnya Bu Intan, ya. Dan semoga kualitas pembelajaran yang Bu Intan berikan itu nanti agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik buat murid-murid Bu Intan dan juga berpihak pada murid. Nah, Bu Intan, nanti percakapan kita buat santai saja ya. Jadi biar kita sama-sama enak relax ya, gitu. Baik Bu Intan, saya ingin tahu bagaimana sih perasaannya Bu Intan ketika saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelasnya Bu Intan, dan hal baik apa yang Ibu Intan harapkan dari adanya kegiatan supervisi ini, ya. Ketika kita mendengar suatu kata yaitu supervisi, itu yang ada di benak kita itu, aduh, kita akan dinilai mengajarnya seperti itu. Dan itu pun sebetulnya juga setiap hari. Ketika kita mendengar kata supervisi itu sebetulnya yang ada di benak kita itu menjadi momok, waduh, di supervisi kita sedang akan dinilai. Iya. Padahal sebetulnya hal itu setiap hari kita lakukan, kita mengajarkan ke anak-anak itu setiap hari. Cuman bedanya kita pada saat itu mungkin lebih diperhatikan lagi akan penilaian ke anak-anak, pembelajaran ke anak-anak. Hanya seperti itu sih. Ada yang melihat kita, padahal itu sebetulnya setiap hari pun juga anak-anak melaksanakan pembelajaran. Nah, harapan saya dengan adanya supervisi ini mungkin akan memperbaiki kualitas pembelajaran saya di kelas. Justru saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan supervisi ini, karena dengan adanya kegiatan ini menurut saya mungkin akan membangun kolaborasi. Mungkin ada kurangnya saya dalam pembelajaran, mungkin akan Bu Ninis nantinya memberikan saran saya kurang di ini atau apa, strategi atau model pembelajaran serta metode yang saya pakai. Mungkin namanya manusia ya Bu, banyak kurangnya, pasti nanti saya juga membutuhkan masukan-masukan dari Bu Ninis. Baik Bu Intan, sebenarnya kalau observasi itu istilahnya apa ya, ingin kita itu belajar bersama gitu ya, agar pembelajaran itu lebih berkualitas ke depannya nanti gitu ya Bu ya. Nah, kemudian nanti kira-kira kapan ya Bu Intan kita bisa observasi di kelasnya Bu Intan? Terkait waktu mungkin pada hari Selasa tanggal 6 Februari Bu mungkin bisa diobservasi ke kelas kami. Baik, berarti hari Selasa ya Bu Intan. Ya. Nah, terkait nanti saya observasi di kelasnya Bu Intan hari Selasa itu materi apa, tentang apa yang akan diobservasi, dan standar kompetensi dasarnya itu apa Bu? Hari Selasa itu nantinya yang akan diobservasi oleh Bu Ninis terkait materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, itu di bab bagian-bagian tumbuhan. Nah, dari kompetensi dasar itu, nah tujuan yang ingin Bu Intan sampaikan kepada anak-anak itu apa Bu? Terkait pembelajaran itu. Pada saat pembelajaran IPAS itu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak saya ajak untuk mengenal bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, mengenal fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang mereka sebutkan tadi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi keterkaitan Keterkaitan dari tumbuhan itu ya Bu ya. Baik.
dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi dan kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dengan kompetensi murid serta kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Baik. Karena kita saat ini menggunakan kurikulum Merdeka, Bu, jadi kita beracuan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin itu. Yang pertama beriman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dalam pelaksanaannya, karena ini bagian-bagian tumbuhan, berarti saya hubungkan kepada rasa syukur anak-anak. Seperti itu, kemudian bernalar kritis, mandiri, itu melalui berbagai rangkaian LKPD yang nantinya saya berikan ke anak-anak. Kemudian apa saja persiapan agar pembelajaran nanti yang kita sampaikan kepada murid-murid itu bisa menyenangkan, menarik buat anak itu, apa yang Bu Intan persiapkan? Nah, itu adalah hal penting dalam suatu pembelajaran menurut saya, karena dengan kita menginovasi pembelajaran yang akan kita sampaikan, termasuk media, sumber apa yang kita pakai, itu betul-betul harus dipersiapkan, dan itu poin penting menurut saya. Karena dengan adanya hal tersebut, itu akan membuat anak-anak mudah menangkap apa yang akan kita sampaikan. Yang saya siapkan yaitu media, kemudian anak-anak saya ajak untuk mengeksplor lingkungan langsung, kemudian saya menayangkan sebuah tayangan video di situ juga, kemudian ada beberapa games. Sekian tadi percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Ibu Intan Devika Hadian selaku guru kelas 4 yang nantinya akan saya observasi di kelasnya Bu Intan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sekarang Bu Intan ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mengamati lingkungan sekolah kalian mulai dari depan pagar sampai ujung kelas 1 sana? Pernah nggak? Iya pernah. Ada apa saja ya kira-kira? Silahkan tunjuk tangan. Ada apa saja di lingkungan sekitar sekolah kita? Bisa? Banyak pohon. Banyak pohon. Apa lagi? Masa ada pohon? Ada apa? Ruang kelas, kantor, apa lagi? Dan yang lain sebagainya ya. Ada banyak pohon tadi yang bisa jawab, itu tepat sekali. Kita akan melakukan sesi tanya jawab bersama terkait dengan materi hari ini. Yang kedua, nanti Bu Intan akan mengajak kalian untuk mengeksplor lingkungan sekitar sekolah kita melalui beberapa LKPD dari kegiatan kelompok. Yang selanjutnya nanti kita akan bermain games bersama. Mau? Selain itu nanti kita akan melakukan evaluasi dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Sebelum kalian menjawab pertanyaan dari Bu Intan, silakan amati terlebih dahulu yang ada di layar. Ya, kira-kira gambar tanaman apa ya? Ada yang apel, ada yang tomat, luar biasa. Kira-kira apel apa tomat ya? Kenapa? Kok ada yang menjawab apel, ada yang menjawab tomat? Karena apa? Karena buahnya terlihat warna apa ini? Merah. Kira-kira apel apa tomat ya? Tomat, betul tepat sekali. Ini adalah tumbuhan tomat yang ada di layar ini anak-anak. Sudah Bu Intan berikan nomor setiap masing-masing bagian. Ya. Ada yang tahu nggak nomor 1 ini apa namanya? Akar, pintar. Kalau nomor 2? Batang. Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Bunga. Yang kelima? Buah. Sepertinya semuanya sudah pintar-pintar, sudah
menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan baik dan benar. Anak-anak, nah ini adalah potret sebuah pohon yang terlihat lengkap dengan bagian-bagian tubuhnya. Ternyata bukan hanya manusia ya yang punya bagian-bagian tubuh, tumbuhan pun juga punya bagian-bagian tubuhnya, dimulai dari ujung akar sampai dengan daun. Lanjut. Bersama-sama nanti aja nama depan yang dia berhenti di papan putar ini, nanti dia yang maju. Setuju? Paham? Putar-putar ya. Oh, silakan perwakilan ke sini. Diputar yang kenceng. Nama panggilan apa nama depan? Ki. Gak ada. Lanjut. Kakak. Kan sama juga depan. Silakan Kansa menyebutkan. Nih Kansa tulis. Bagian tubuh tumbuhan mana yang mau Kansa sebutkan? Satu aja. Kansa menyebutkan apa anak-anak? Betul? Apakah ini batang? Yang berwarna apa di gambar buintan ini? Kansa silakan putar papannya lagi. Langsung dua bagian yang kamu tulis. Mungkin mau warna lain juga boleh. Putar papannya. Kita lihat Putri menempelkan akar dan yang mana daun? Oke, silakan tanya lagi. Ya, terima kasih. Peraturan gamesnya di sini Bu Intan punya sebuah gambar, ada dan ada tempelan yang sudah Bu Intan sediakan di meja. Nanti akan kita tunjuk ya, cepet-cepetan kelompok mana yang menempelkan gambar bagian-bagian tubuhnya dan fungsinya. Kalau ini tadi kan hanya bagian-bagiannya. Nah, kalau ini tadi kan hanya bagian-bagiannya. Nah, yang ini juga kalian nanti cari fungsinya. Setiap kelompok hanya Bu Intan beri waktu 30 detik untuk mencari bagiannya, gambarnya, dan fungsinya. Kemudian ditempelkan di sini. Paham semuanya? Sekarang tanggal berapa? 30. Bulan berapa? Bulan 1. 3 ditambah 1. Kelompok 4 maju dulu ke depan.
Silahkan mencari bagian, jangan dianu dulu ya. Waktunya nanti 30 detik. Kalian yang menghitung semuanya ya. Oke, belum. Kalian buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Stop, sudah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 kembali. Lanjut. Tahun 2024. 24 dikurangi 20 tadi sudah ya, kelompok 4. Kelompok 3 aja dulu. Siapa kelompok 3? Saya. Hitungnya biar seru kita percepat ya. Oke, 1, 2 kita percepat. 1, 2, 3, 4 biar dia makin tinggi. Oke, tegang. Biar lebih seru. Cari dan tentukan fungsi bagian tubuh tumbuhan yaitu Akar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang kelompok 1. Apa sih? Silakan tentukan. Hitungnya semakin cepat ya nak. Bagian dan fungsi dari bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Kelompok 5. Pelan dulu, Rek.
silakan dibacakan hasilnya tadi apa saja yang diamati. Fungsi pohon belimbing adalah biar tidak darah tinggi. Jadi kelompok 3 mengamati pohon belimbing. Mereka dari pohon belimbing yang mereka amati ini pintar sekali, hebat sekali. Agar apa tadi nak? Darah tinggi. Iya, tidak darah tinggi. Dengan kita makan pohon belimbing, pohon belimbing. Dengan kita makan belimbing itu akan apa rek? Agar kita tidak darah tinggi seperti itu. Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan agar kita tidak darah tinggi seperti itu. Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan apa saja yang kalian temukan dari pohon belimbing tadi? Batang, daun, bunga, buah, belimbing. Iya. Kira-kira yang belum ditemukan bagian apa ya? Akar, ya. Karena mungkin kenapa kalian tidak bisa menemukan akar di situ karena akar letaknya tepat sekali. Ya, ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Sudah cukup jelas semuanya dengan hasil diskusi kelompok 3? Iya, silakan ditutup. Semuanya sudah selesai ya? Ya. Sekarang perwakilan maju ke depan kelompok 3. Yuk, maju ke depan kelompok 3. Ya, semuanya. Bersama anggotanya. Nah, waktunya untuk presentasi dari kelompok 3. Silahkan membacakan hasil dari apa lagi? Laki-laki gelisah atau apa? Alhamdulillah. Semua ada mungkin bagian mana yang menurut kalian nggak suka? Mau aku nggak suka yang ini. Kira-kira ada apa? Semuanya suka? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berakhir anak-anak. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga kalian di rumah anak-anak. Jangan lupa merawat tumbuhan yang ada di rumahmu bersama dengan orang tuamu. Dan materi kita selanjutnya minggu depan yaitu tentang fotosintesis. Nanti akan kita tuliskan, kita akan melakukan pengamatan tentang fotosintesis, kita akan melakukan percobaan, akan kita tuliskan nanti untuk bahan-bahan dan alat yang kalian bawa. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Intan? Bu Intan, seperti yang sudah saya katakan dulu dan yang sudah kita bahas dan kita sepakati bahwa setelah saya observasi di kelas panjenengan, nanti kita akan ada bincang-bincang lagi setelah observasi, okay? Nah, tujuan saya untuk kegiatan pasca observasi yaitu untuk membantu Bu Intan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang Bu Intan lakukan di kelas, okay? Serta nanti rencana aksinya Bu Intan itu apa untuk pengembangan diri dari kegiatan pembelajaran. Okay? Nah, bagaimana perasaannya Bu Intan setelah saya melaksanakan observasi di kelasnya Bu Intan? Alhamdulillah senang, lega karena dengan adanya supervisi ini semua observasi di kelas saya itu dapat memberikan masukan untuk saya mungkin ke depannya
terkait dengan kesiapan, terkait dengan proses pembelajaran saya, bahkan mungkin ada tips atau trik yang nantinya bisa membangun saya dalam mengajar untuk lebih inovatif lagi. Kemudian dari tujuan yang sudah ditetapkan pada RPP yang sudah Bu Intan buat dan sudah tercapai tujuan yang diharapkan oleh Bu Intan. Ya, tujuan yang sudah tercapai itu apa Bu Intan? Alhamdulillah tujuan yang saya buat, alhamdulillah RPP saya susun sendiri sehingga rangkaian seluruh kegiatan itu terlaksana dengan baik kepada anak-anak dengan waktu juga yang sudah sesuai. Mungkin ada keterlambatan lebih lama, tidak sama dengan RPP. Tujuan yang pertama yaitu terkait dengan bagian-bagian tumbuhan, kemudian fungsinya dan fotosintesis yang sudah saya terangkan kepada anak-anak. Alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan dan menerima dengan baik, dan hal itu sudah juga saya nilai dari hasil evaluasi anak-anak itu yang membuktikan bahwasanya seluruh tujuan pembelajaran saya tercapai. Nah, menurut Bu Intan bagian mana yang sudah baik dan bagian mana dalam pembelajaran yang masih perlu diperbaiki ketika dalam pembelajaran? Yang menurut saya sudah baik, saya sudah memakai kurikulum Merdeka, bahwasanya pembelajaran sudah saya atur sedemikian rupa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana seluruh media yang saya pakai bisa digunakan anak-anak dengan auditori, visual maupun kinestetik. Jadi dari situ menurut saya bisa menyediakan fasilitas untuk anak-anak dengan berbagai karakter mereka. Kemudian untuk kekurangan mungkin pada saat saya lebih problem di waktu ya, mungkin ketika mereka berkelompok, mereka melaksanakan observasi dan yang lainnya itu memakan waktu yang cukup lama, seperti itu. Iya, baik. Bu Intan, saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan yang ketika saya masuk di kelasnya panjenengan. Ya, dari awal persiapannya juga sudah bagus, anak-anak sudah melakukan kebiasaan mulai dari berdoa, ya. Kemudian Bu Intan membuka dengan pembukaan pendahuluan, kemudian penerapan strategi pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian RPP yang Bu Intan gunakan yaitu diferensiasi. Nah, sudah memuat ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, serta ada diferensiasi hasil. Yang saya amati seperti itu. Jadi sudah masuk semuanya ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian Bu Intan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri anak-anak dengan bermain untuk melengkapi puzzle, ya. Kemudian anak-anak juga disuruh untuk presentasi dari hasil yang anak-anak mencari tumbuhan yang ada di sekitar, kemudian menyebutkan fungsi dan bagian-bagian tumbuhan, kemudian anak-anak dipresentasikan. Nah, itu Bu Intan sudah bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak dengan baik. Kemudian ada kegiatan penutup yang Bu Intan lakukan, serta ada umpan balik dari anak-anak. Itu yang saya amati dari pembelajaran Bu Intan. Saya rasa kemarin pelajarannya Bu Intan itu sudah sangat baik, nanti lebih ditingkatkan lagi dan dikembangkan lagi untuk model-model yang lebih menarik untuk belajar. Mungkin itu aja Bu Intan untuk pasca observasi kita, bincang-bincang kita. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bu Intan berikan.